Indonesia, khususnya di Kabupaten Morowali. Di Morowali, Sulawesi Tengah, ini sebenarnya sudah berapa banyak sih tenaga kerja asing khususnya yang buruh kasar? Kalau kami melihat bahwa di Morowali ini kan khususnya di PT IMIP misalnya, di PT IMIP ini ada tempat tinggal mereka dari mes A sampai mes Z. Nah ini yang kemudian mereka tinggali. Di mes A itu terdiri 3 lantai, di masing-masing lantai terdiri ada 20 kamar, di satu kamar terdiri dari 4 orang Tiongkok. Nah ketika ini kemudian kita totalkan, ini mencukupi di angka 3.600 lebih. Nah sementara di tempat-tempat lain, di mes-mes lain itu masih jauh lebih besar dibanding dengan dari mes A sampai mes Z tersebut. Yang Anda lihat Mas Asnan, memang skill workers atau unskill workers yang di Morowali ini? Sebagian besar non-skill. Ada juga yang skill, yang rata-rata helm putih. Ini yang ada di Kabupaten Morowali. Tetapi lebih besar jumlahnya yang kemudian tidak memiliki skill. Karena di sana itu sudah ada yang kemudian melakukan penyusunan batu bata, kemudian juga proses bawa sopir mobil, trailer dan lain sebagainya. Ini kemudian juga orang-orang Tiongkok yang mendominasi membawa itu. Oke. Terus kemudian juga yang dorong-dorong argo, lalu kemudian juga ada juga yang tukang las, potong besi, juga itu ada teman-teman Tiongkok juga. Oke, ini sejak kapan sudah diperhatikan oleh Mas Hasan dan kawan-kawan di buruh di sana? Kami berjuang dari tahun 2013 sampai kemudian pada waktu itu di 2014 saya sebagai karyawan wakil ketua serikat di SPSMIP pada waktu itu, saya berjuang bersama teman-teman mogok kerja dari di tanggal 2 Maret 2015 dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini justru memberikan dampak negatif terhadap pribadi saya. Langsung saya kemudian dikeluarkan dari pihak perusahaan. Ada nggak di sana yang tidak bisa bahasa Indonesia? Ada. Rata-rata Tiongkok yang datang di Kabupaten Morowali itu tidak pintar bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak ada yang pintar. Skill worker juga nggak bisa? Termasuk yang skill workers itu tidak pintar ngomong bahasa Indonesia. Kami pengen tunjukkan di mana tempat-tempat mereka bersembunyi. Di mana sih Mas kalau bisa disebutkan misalnya? Paling tidak di area. Paling tidak di hutan. Yang kedua kemudian di kamar kantor, ketika itu dikunci tidak bisa dibuka, berarti mereka di dalam bersembunyi. Kemarin saja, hari kemarin, baru tanggal 30 April. Tanggal 29 kemarin, warna helm diganti menjadi dari kuning menjadi merah, dari merah menjadi putih. Padahal sesungguhnya mereka tidak punya skill. Oh, ini pergantian helmnya sudah ada. Dari merah-merah itu artinya adalah? Kalau merah ini kan kepala supervisor ya. Kalau yang kuning standarisasi kru. Jadi yang kuning ini tidak memiliki skill apa-apa. Oke, ada pengamanan ketat nggak untuk masuk untuk melihat bagaimana proses mereka bekerja? Kami ingin saja mau masuk melewati portal ini tidak bisa di garis merah. Teman-teman wartawan pun yang lain yang ada di Morowali itu tidak dibiarkan untuk kemudian masuk di areal pabrik itu. Jadi tapi tenaga kerja asing bisa masuk? Kalau tenaga kerja asing bisa masuk, Pak. Yang dijaga tadi dikatakan bahwa masuk portal saja susah. Yang menjaga itu siapa? Security. Ada juga teman-teman TNI, Polri di sana. TNI, Polri, dan security. Berapa sih perbedaan gaji antara tenaga kerja Indonesia yang ada di Morowali dengan yang di kami menduga bahwa asing? Kalau karyawan asli Indonesia, ini kan yang level kru, paling tinggi gajinya itu 4 juta. Dibanding dengan kemudian karyawan Tiongkok yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Morowali, kami taksirkan bahwa gaji itu berkisar di angka 20 jutaan lebih. Ini level kru, sama dengan statusnya karyawan Indonesia. Lalu kemudian kuning dulu, biru, baru merah, baru putih. Ketika kemudian ada aksi demonstrasi, mereka dilarang ikut aksi demonstrasi. Nah, ketika kemudian itu dilakukan oleh kawan-kawan buruh seperti yang saya lakukan di 2 Maret lalu, tahun 2015, pasti akan terjadi PHK yang besar-besaran yang dilakukan oleh PT. Dan PHK ini tidak ada pengamannya ya? Iya, kayak abang saya kemarin, Bang Ir. Ini kemudian mantan kepala supervisor di logistik. Ini di PHK, tidak ditahu sebabnya apa, kemudian apa yang kemudian dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan, ini justru tidak ditahu. Oke, Bang Ir sudah kerja berapa lama di sana? Kalau saya kurang lebih 2 tahun. Lalu kemudian di PHK tanpa alasan? Tanpa alasan. Siapa penggantinya Bang Ir di sana? Kalau pengganti saya sekarang orang Cina, Pak. Dan gaji kami kita buruh dari Indonesia ini, jabatan saya itu sudah mencapai helm putih, Pak. Dari helm biasanya kuning. helm putih berapa, mohon maaf? Minimal seharusnya dia 20 jutaan, tapi gaji saya cuma 6 juta, Mbak. Dibanding tenaga kerja asing ini yang helm kuning gajinya di 20 jutaan. Itu kita bisa ketahui karena kita pernah lihat slip gaji mereka, Mbak, satu orang. Saat ini kondisinya apakah bertambah terus atau seperti apa? Setiap hari pasti itu ada ketambahan yang ada di Kabupaten Morowali TKA. Mereka melalui 3 jalur. Yang pertama jalur Sulawesi Tenggara, yang kedua jalur Bandara Kabupaten Morowali. Yang ketiga, kami duga ada speed yang standby dari Jakarta. Speedboat yang muatan 250 orang. Ada tidak sejauh ini intimidasi atau mungkin kekerasan yang diterima oleh buruh dengan konflik ini?
Kalau semacam kekerasan saya contohnya Mbak, kami mendapat kado yang sangat luar biasa dari teman-teman security. Mereka memukul kepala saya dan sampai dia sampai luka dengan luka 6 jahitan. Ini masih ada masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya 6 jahitan. Oke. Ini ya Mas. Ya, Ini sudah tidak apa-apa sekarang kepalanya? ya alhamdulillah sudah agak mendingan. Apakah dibantu oleh perusahaan untuk pengobatan? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya hanya biaya sendiri. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, Fakta akan mendengar bagaimana kemudian kesaksian dari seorang musisi dan juga public figure, Ivan Seventeen. Kabarnya Ivan Seventeen ini memiliki juga data-data, kemudian dokumentasi soal tenaga kerja asing di Morowali, Sulawesi Tengah. Halo Mas Ivan. Halo. Apa kabar? Wani lagi asik di depan. Oh, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Oke nih Mas Ivan, kita mau ngobrol sedikit. Kayaknya mendingan kita enaknya sih sebenarnya ngobrol di dalam kali ya. Oke, boleh ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol di dalam ya. Ya, monggo. Oke, permisi. Mas Ivan ini kan masih aktif bermusik ya? Masih, alhamdulillah. Nah, terus katanya lagi konser di Morowali. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh sebenarnya sekitar bulan apa ya? Oktober 2017. Oke. Seventeen tuh manggung di Morowali. Di Kendari sebenarnya, manggungnya di Kendari. Terus di pesawat itu aku agak-agak heran gitu, kok rame. Itu udah yang ketiga kalinya. Kok satu pesawat itu mungkin bisa dibilang 90% tuh orang Cina. Mereka bisa dibilang nih orang-orang Cina daratan nih, gitu. Kelihatannya dari pakaiannya bukan wisatawan, bukan orang Hong Kong misalnya yang suka berpelesir dan berwisata. Mereka lebih ke orang Cina daratan, itu kelihatan banget. Iseng aku video. Oke. Itu spontan banget, aku posting di Instagram dan waktu itu akhirnya jadi rame. Aku sempat nanya ke pramugarinya dalam rangka iseng aja, Mbak, ini tiap hari ya? Gitu. Oh, tiap hari, Mas. Kok ya pramugarinya itu bilang tuh tiap hari, kan berarti banyak banget yang masuk itu. Oke. Di Bandara Jakarta juga rame, pas di ruang tunggu di Bandara Kendarinya mah udahlah. Boleh lihat nggak sih postingannya waktu itu? Boleh. Ternyata banyak yang respon ya. Tuh, ini maksudnya masa wisatawan begini gitu, bawa backpack gede, lusuh. Postinganku sempat di komen sama adminnya Kemenaker. Oh. Sempat di komen. Oke, terus Jangan menciptakan kepanikan, ini hanya wisatawan. Lah, maksudnya kelihatan lah ini nggak kayak turis gitu ya? Ini bukan turis lah pokoknya gitu. Wisatawan tuh loh, ada anaknya, ada istrinya, itu loh wisatawan gitu. Iya. Apa yang menggerakkan Mas Ivan untuk kemudian mau tabayun sendiri? Penasaran ada apa di balik semua ini gitu. Sampai ada yang nge-DM itu bilang mau ngebunuh. Potong palamu lah. Ini apaan sih gitu, maksudnya ini apaan sih? Gue ngepost gini doang nih, kenapa jadi reaktif sekali gitu, kayak seolah-olah nih kayak panik sekali gini, ada apa ini gitu. Makanya memutuskan aku sebulan kemudian berangkatlah ke Morowali. Apa yang dilihat pertama? Jadi jalan naik turun gitu, hutan, belok kanan kiri, tiba-tiba bum, sebelah kanan pabrik gede banget, gede, super gede. Tahu saat itu namanya apa ya? PT IMIP. Terus kita panggil tuh buruh-buruhnya. Akhirnya kita panggil. Ada 2 orang, satu yang hubungin aku lewat DM, satu lagi yang perwakilan buruh. Oh. Terus ala-ala investigasi, aku rekam lah pakai handphone. Gitu. Teman-teman buruh itu memang sudah bermodal datang ke situ rata-rata modal video, rekaman-rekaman di dalam semua segala macam gitu. Maksudnya kayak ini Mas, gua pengen nunjukin nih. Banyak banget video dan rekaman gue pas di dalam pabrik yang gue pengen tunjukin, lo bisa bawa. Banyak banget, mungkin ada 30-an video dan foto gitu. Jadi akhirnya gue interview lah mereka. Terus apa yang didapat dari mereka intisarinya? Sedih. Kantinnya orang asing itu 2:1 lah. Mereka nyebutin waktu itu kalau nggak salah yang Indonesia itu 9 ribuan, asing itu sekitar 17-16 ribu. Wow. Tapi kantinnya mereka itu 3. Bagus-bagus, AC, apa segala itu ada fotonya. Khusus. Sedangkan kantin Indonesia itu letaknya itu di samping tong sampah. Cuma 1. Terus makanannya banyak sekali ditemukan belatung. Mungkin katanya karena di samping tong sampah. Ini asli, ini benar-benar makanan mereka di foto. Ini yang di kantin Indonesia. Terus Mas Ivan langsung merasa emosional dong berarti? Sedih banget loh, gitu.
di interview itu mereka cerita kalau Pak Menteri itu udah pernah datang ke sana. Pak Hanif Dakiri ya? Ya. Sebelum datang itu baliho-baliho itu udah bertebaran di mana-mana. Bahwa selamat datang Pak Menteri yang Pak Menteri datang. Oke. Ya, diumpetin lah pekerja-pekerja itu gitu.